Di bagian sini, ini kita ketemu, ini yang gue bilang tadi di depan nih teman-teman. Kayak rumahnya tuh kayak tropis. Karena gue sering banget ngeliat kayak gini nih, kayak di Bali-Bali gitu ya. Konsep-konsep begini ya. Ya, coba ya. Jadi selain tombol, ternyata ada remote-nya ya? Ada remote-nya. Oke. Coba ya. Coba. Jadi kalau misal lagi nggak diperluin, dia bisa ada masuk ke dalam. Yes. Lebih pelong aja nanti. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang. Aku pengen bawa teman-teman masuk ke satu rumah yang menurut aku ini keren banget. Kenapa? Karena dia gayanya agak dark gitu, tapi sebenarnya konsepnya itu agak-agak kayak Bali loh. Yuk kita lihat dulu siapa yang punya. Halo, nama saya Mikael Christian Lolondun. Saya dari firma arsitektur Poesi Studio di Bintaro. Saya sudah berkecimpung di Poesi Studio 6 tahun. Pembangunan rumah ini sekitar 4 tahun lebih ya. Ya, mungkin semoga rumah ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih ya. Nah ini dia sama arsiteknya, namanya Mika. Mik, lu dari mana sih Mik? Gue dari Depok. Dari Depok. Nggak nama kantor arsitek. Oh, oke. Gemes ya. Oke. Oke, lu tuh dari kantor arsitek apa sih, by the way? Dari Poesi Studio. Oke, ada Instagram ya? Ada. Oke. Apa? Poesi Studio. Poesi Studio. Di spell dong. POIESIS.studio. Oke, itu udah berapa lama lu di situ berarti? Gua di Poesi Studio udah sekitar 6 tahun mungkin. Oh, 6 tahun. Berarti ibaratnya udah senior lah ya nih ya. Ya, bisa dibilang. Oke, ini bangunan lu ini tuh luas tanahnya berapa? Luas bangunnya berapa? Sama konsepnya apa? Luas tanah itu mungkin 240 meter persegi kalau nggak salah. Luas bangunannya 400. 400. Berapa lantai sih itu? 2 lantai. 2 lantai ya? Kalau yang rumah sebelah, 2,5 lantai lah. Dia ada paling tinggi itu kamar buat servis. Oke. Nah, untuk konsepnya nih apa sih nih? Nah, kalau konsep sih, kalau misalnya bisa dilihat ya, kita emang lebih main ke tropis nih, feel-nya. Beda sama rumah yang sebelah ini. Emang kita duality gitu konsepnya. Nah, kalau yang di rumah baru ini kita pengen bawa kayak agak-agak resort, tapi mungkin tetap lebih casual aja ya mungkin ya. Jatuhnya kayak rumah gitu, nggak terlalu kayak resort banget. Jadi lebih homey lah feelingnya gitu. Terus ini untuk materialnya nih, kita mulai dari atas. Nah, di atas ini lu pakai atapnya atap apa? Kita pakai kisi-kisi ya, kayak PVC gitu. Oh, untuk kanopi ini pakai yang ini, terus kita jadiin fasad ini supaya kesana tuh kayak nyambung gitu ya. Ya, kayak nyambung ya. Ini terus di atap jadi dinding gitu. Oke. Untuk yang atapnya sendiri itu pakai apa? Kalau atap paling atas sama juga, cuma kita pakai yang model panel. Kalau yang ini kan model hollow ya, batangan gitu. Oke. Terus untuk permainan dindingnya sendiri nih, ini pakai cat kamprot, terus habis itu pakai cat biasa, sama ada, lu gunain apa ini berarti nih? Ini kayak ubin-ubin besar ya? Kalau ini itu kita special paint, bukan kamprot sih. Oh, ini bukan kamprot? Dan kita pakai special paint itu lebih halus aja sebenarnya. Nah, kalau yang di situ itu kita pakai sintered stone. Oh, pakai sintered stone. Yes. Nah, itu nanti yang dia nyambung ke dalam gitu. Jadi supaya adalah feel dari dalam tuh kelihatan sedikit keluar gitu maksudnya. Tapi yang gue suka tuh di bagian atas, paling atas itu kayak batu-batu loh. Itu lu pakai apa itu? Itu beda lagi. Itu kalau sebenarnya itu collab dari owner juga ya. Pengen sesuatu yang real batu tapi nggak terlalu, karena kan kalau batu kan berat ya. Nah, itu tuh import dari China. Yes. Untuk fasadnya sama ya, berarti pakai apa sih ini, kisi-kisi WPC ini ya? Ya, kita sebenarnya emang agak konsisten aja sih. Jadi kayak semua yang kayunya itu kita coba bikin kisi-kisi lah. Tapi ada juga yang nanti pakai panel. Sama supaya warnanya juga sama terus ya. Jadi nggak belang-belonteng gitu. Lebih sedikit material, lebih feel-nya lebih kalem aja sih. Kelihatan lebih mahal juga ya. Iya, betul. Tapi gue suka deh cara lu buat nyimpen. Di sini kan berarti ada mesin pompa ya. Ini disimpan di dalam planter box begini ya. Ya, nah itu sebenarnya kita ya supaya nggak terlalu kelihatan servis lah, kita bikin
dia itu insert lah ke dalam box. Ini kan kalau dari luar kan nggak kelihatan ya ada servis gitu ya. Nah ini untuk kanopi-kanopinya begini ya. Ini lu pakai materialnya pakai baja apa ini nih? Ini kita pakai baja WF. Oh, dan rapi banget loh. Di sini kan ada lampu-lampunya ya. Nah itu ciri khasnya ini, kita kalau ada lampu itu kita nggak beli produk langsung, kita lebih prefer handmade. Oh jadi ini handmade? Itu bikin. Oh. Itu pakai besi, kita merakit di bending. Nanti kasih fixture lampunya di dalam. Oh iya, di bagian sini ya. Nah itu kita juga nggak, misalkan kalau lampu kan sama semua nih posisinya ya, ngadep ke sana. Ini kita dua-duanya ngadep ke sini gitu. Oh iya. Jadi ada begini-beginiannya ya. Untuk ini tanamannya asli ya semua ya, berarti ya? Asli. Kalau yang di luar asli. Cantik sekali. Siapa nih yang bikin, owner ya? Nah ini dari ownernya kebetulan. Untuk mulai dari pintu masuknya nih, ini pintu masuknya bukan di lantai dasar ya berarti ya? Bukan. Lu bawa naik dulu ke lantai 2 ya? Yes, sebenarnya kita samain sama level yang di rumah sebelah. Jadi ini level servisnya ya. Ya cuma kita langsung naik dari sini nih. Naik terus kita bikin prosesi, dia masuk seolah-olah masuk ke dalam 2 rumah gitu. Maka di tengah posisinya. Ini tuh bisa dibilang pakai materialnya apa aja sih? Soalnya dia ada yang kayu, ada yang marmer gitu. Nah ini homogeneous tiles, sama semuanya kita pakai homogeneous tiles, cuma kita bedanya pakai ada yang motif batu sama yang pakai motif kayu. Nah memang sengaja kita bikin agak belang-belang supaya ya kalau putih kan pasti plain banget ya. Jadi kita main di situ lah. Nah, banyak yang nanya juga sih, kalau misalnya punya kayak ginian tuh, lu mesti maintenance tuh berapa kali sih setahun? Kalau maintenance sih, owner lebih, mungkin kalau setahun kayak sekali 2 kali gitu. Cuma emang maintenance itu emang big gitu. Maksudnya kayak sekalian satu semuanya. rumah langsung di maintenance gitu. Emang tergantung dari, kalau rumah itu emang tergantung dari ownernya ya? Iya, nah kebetulan karena ya dari owner juga maintenance tidak terlalu jadi masalah, terus lebih mementingkan eksplorasi ya, kita coba aja berbagai macam yang kita bisa explore gitu dari material gitu. Lantai-lantainya juga dibagi-bagi lagi ya. Dan lucunya di sini, ini kan jadi kaca semua nih. Ini kenapa nih kaca semua? Nah ini emang kita konsepnya entrance itu kayak seolah-olah masuk dalam box kaca gitu ya. Jadi semuanya kaca gitu. Cuma pintu utamanya itu kita mau bikin lebih highlight. Nah kita pakai di sini looks-nya sih kayak curtain ya, looks karat gitu. Iya. Kebetulan ownernya juga suka nih yang malah kelihatan karat gini. gitu. Besi itu loh, sangat cocok gitu. Nah kita cocok banget nih, kita coba. Bagus ternyata. Dan ini dibikin full tinggi sampai atas ya. Ini sekitar berapa nih? 2,8? Nggak nyampe. 2,4, 2,6. Oh, cuma 2,4, 2,6 ya? Tapi boleh ya masuk ya? Boleh. Belakang. Kusennya juga dari besi. Terus ini pintunya terlihat karat, tapi sebenarnya bukan karatan ya teman-teman. Dan bikinnya pakai pivot ya berarti ya? Yes, kita pakai pivot. Dan kokoh. Yes. Tapi nggak berat? Nggak. Kalau ini nggak berat, orang masih karena enak. Kita satu sisi ini sebenarnya kalau di detailnya ini satunya homogeneous style granit. Sintered stone, sorry. Iya. Ini satunya lebih ke sintered stone, yang belakangnya plat besi. Sini. Oke. Ya, jadi ini kan kita pakai sintered stone tapi motif yang curtain. Nah, yang belakangnya kita pakai plat besi. Jadi dia secara beban nggak terlalu berat. Awalnya kita mau 2. Ini beneran sintered stone berarti ditanam di sini. Nggak diapa-apain lagi Sinterstone-nya? Nggak, kan udah motifnya. Oh, gila. Gue pikir pintu besi semua ya. Ternyata ada yang satu adalah ubin, yang satu adalah besi. Karena kalau dari luar kan pengennya lebih resisten ya. Resisten. Terhadap ini, jadi kita prefer lebih cocok mungkin Sinterstone sama yang bagus. Pas di bagian sini, ini tuh ada 2 pintu masuk nih. Lu mau bawa gua kemana dulu nih? Kayak sini dulu kali ya? Boleh. Mau lihat yang utamanya dulu ya. Kita ada lounge-nya gitu. Oh ya, BTW nanti di sini itu mau dijadiin semacam area rak sepatu. Karena kan dari owner butuh ada penyimpanan sepatu gitu ya. Gini ya. Raknya di sini. Mungkin kalau masang-masangnya
dari kaki gitu langsung. Nggak pakai ini. Mungkin kursinya nanti kursi lepasan ya. Iya. Gitu. Jadi ini ada rak gitu nanti panjang. Nah itu nanti yang lagi kita prosesi. Tapi datang-datang kita udah dijamu nih sama beginian nih. Yes. Dan ini besi lagi. Iya. Oke. Nah, yang paling bomnya itu sebenarnya ada di sini ya berarti ya? Iya, sebenarnya yang paling apa ya, killing peak-nya Killing. banget lah ya. Itu di lantai satunya ini. Mungkin Oke, kayak jadi jelasin dong. konten-konten gitu. Jangan gue Oke. masa gue yang kayak Oke. masuk-masuk aja. Oke. Di bagian sini, ini kita ketemu, ini yang gue bilang tadi di depan nih teman-teman. Kayak rumahnya tuh kayak tropis. Karena gue sering banget ngeliat kayak gini nih, kayak di Bali-Bali gitu ya. Konsep-konsep begini ya. Cantilever begini. Tapi yang keren adalah, rumah ini lebarnya itu 8,5. Dan tidak ada kolom sama sekali nih. Iya, nah itu kita sebenarnya bergerak dari situ. Kita pengen bikin satu ruangan itu yang tidak mau ada, kan orang nggak mau ada tengah-tengah ya. Iya, kalau lagi ganggu tuh. nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah itu kita pengen di situ, terus kita yaudah area bawahnya udah bisa plong, kita jadiin area nongkrong, meja bar, area duduk. Nah itu konsepnya sih emang open plan aja gitu, kebetulan. Oke, jelasin dong mengenai ruangan ini. Ini ruangannya berapa kali berapa sih buat bisa dapetin ruangan kayak gini? Ini mungkin lebarnya sekitar 8 meter, kalau kedalamannya mungkin 10 meter, 12. Oke, dengan 8 kali 10 bisa dapet ruangan kayak gini ya? Yes. Dan plafonnya ini tinggi banget loh. Ya, ini sekitar 4 sampai 5 meter lah, kurang 4 lebih. sampai 5 meter ya. Buat dapetin buat ruangan kayak gini nih ya, di dapur ini nih. Gue suka deh, tipikal dapurnya tuh kayak tipikal dapur yang ada di pool-pool gitu. Iya, nah ini mungkin Sini dong. sedikit cerita dulu. Jadi ini Sini. kita manfaatin levelingnya rumah lama. Ini kan kebetulan rumah baru ini kan nggak, maksudnya layoutnya itu nggak beda banget lah sama rumah sebelumnya. Jadi Betul. kita masih memakai spirit rumah lama. Kalau misalnya kan rumah lama itu dari sini turun ke bawah juga kan. Terus dia ada dapur kotor di sebelah sana nanti. Nah kita sebenarnya mirroring gitu, ceritanya mirroring. mirror. Cuma kita buka semua sekatnya, jadi kayak kesannya tuh adalah rumah lama, feelingnya masuk ke sini. Cuma ini kita jadiin meja bar. Kalau bisa dibilang ini tadi kan kita di luar lantai pertama ya. Ya. Tapi kita naik ke atas ke lantai kedua, tapi pas di sini kita balik lagi nih ke lantai 1. Jadi Betul. kayak main-main ya. Kayak Emang itu targetnya. Sebetulnya kita pengen experience-nya itu lebih, ya kayak ketemu kesini tiba-tiba ada sesuatu gitu. Nanti naik lagi ternyata ada ruang A, ruang B gitu. Itu yang kayak kita pengen ajukan gitu sih. Dan habis itu di sini masih bisa dapat kayak meja bar ya. Ini bukan meja makan nih, meja bar nih. Kalau tingginya agak tinggi nih. Sebetulnya ya semi-semi meja bar, semi-semi dining sih. Jadi kayak misalnya mungkin ya casual lah ya. Kalau misalnya ada mau makan dining yang casual di sini itu. Terus ininya juga masih bisa dibuka ya berarti? Bisa. Dari sana tarik dulu. Ini pakai finish good apa assembly sih? Assembly. Assembly ya? Yes. Oke. Nah, di sini tuh buat sekalian buat maintenance ya berarti ya? Ya, nah sebenarnya singkat cerita nih kayak kita bikinlah sebuah taman kecil. Harapannya sih kalau misalnya lagi siang gitu ya, mau ada flow udara bisa keluar masuk gitu. Tapi masih tetap ketutup dari luar. Tapi mungkin lebih kepakainya tuh buat maintenance biasanya. Kalau yang tanaman-tanaman ini kan kalau dari luar nggak bisa ya, ketutup sama masuk kayu-kayu susah tuh. tangannya nih. Gitu, jadi ya seperti itu. Nah, terus di bagian belakang sini ada dikasih plan. Apakah rumah ini akan bisa menjadi komersil pada akhirnya? Oh tidak, supaya jelas aja. Supaya jelas. Ini powder room berarti ya? Yes, powder room. Nah, mungkin kalau dilihat nih, powder room-nya ini kita bikin dari box juga nih. Jadi seolah-olah kalau lihat dari luar nih, dia seperti planter box gede gitu. Tapi di dalamnya ada ruangan. Ini itu sebenarnya planter box. Kan? Ini dinding. Cuma tuh kayak kita seolah-olah menjadikan ini tuh satu pot yang besar. Di dalamnya ada ruang. Very very proper untuk WC umum ya. Yes. Ada urinoirnya, ada urinal. habis ada ininya. Yeah. Dan ini kecil banget. Iya, buat ventilasi. Iya, imut banget gitu. Jadi kan mungkin nggak ketutup banget ya. Kita tetap ada view hijaunya tuh refreshing aja sih. Aduh, enak banget ya untuk pantry-nya. Ada mesin kopinya, habis itu
Ini wine cellar sama ada mie Microwave. oven. Oh, microwave ya? Yes. Oh, microwave. Ini juga lucu nih. Ya, itu Aduh. buat kopi ya. Buat bersihin. Bersihin gelas. Gue takut sih mencet, tapi pengen banget mencet terbang. Untuk instingnya juga nggak usah yang heboh-heboh banget, karena Ya. yang bagian dapur sebenarnya adalah di bagian sana ya. Betul, betul. Jadi ini memang lebih apa ya, mungkin kayak show lah kalau misalnya ada tamu gitu, kayak kita tuh ada kopi gitu kayak enak gitu. Kalau misalnya di bar gitu kan ada bar yang besar, tengah tuh kayak enak gitu ngeliatnya. Kita pengen di sini gitu. Ini eye Kebetulan owner levelnya juga suka. sama juga ya? Ya, betul. Dipikirin gitu loh teman-teman. Ya, Kalau misalnya jadi- lagi di sini sambil masak Sambil bisa kan? preparation, sambil nonton bisa. Bisa di sini. Terus Betul. tamu-tamunya pada wow gitu ya. Yes. Tapi unsur-unsur alamnya juga tetap dibawa nih dari luar sampai dalam nih. Bawa-bawa sini supaya terkesan juga kayak lebih apa ya, stunning, lebih keluar lagi. Nggak lupa dikasih lighting-lightingnya. Yes. Di antara yang bersih-bersih ini tiba-tiba ada air purifier. Tetap sehat ya, by the way. Tetap ada barang-barang yang kita sebut barang ya Ah. yang pengguna. Di bagian sini kita ketemu lagi taman buatan nih. Ini taman keringnya ini emang konsepnya apa waktu itu? Justru kalau diceritain lagi, kita tuh sebenarnya pengen tamannya itu full ya sampai ke depan gitu. Jadi memang sedikit refleksi juga gitu di sini. Mungkin kayak nanti ada stool di sini gitu, di atas kerikil gitu. Cuma ternyata setelah diskusi-diskusi lagi lebih proper, lebih rasanya lebih enak gitu. Oh kita jadiin lantai aja nih gitu. Jadi tetap ada sisa ini, kebetulan satu garis lurus nih memang kerikil, udah itu untuk dekor-dekor gitu. Lebih eksperimen aja kalau mau ada pohon yang tematik di sini gitu. Terus dekor-dekor tuh ownernya suka gitu pengen di sini area. Ownernya kayak gua ya, suka dekor ya. Oke. Even kayak sampai part yang kecil aja tuh nggak dibiarin jadi useless ya. Yes. Dibikin kayak ada meja barnya. Ya ini juga koneksi langsung ke rumah sebelah. Jadi kayak dari rumah sebelah mau ada dining, mau nongkrong-nongkrong di sini. Jadi serba setiap spot itu ada hangoutnya gitu ya. Terus di bagian ruang keluarganya dia dibikin sunken ya. Iya. Tapi lucunya ya, ada beberapa part tuh yang berfungsi ternyata ini. Nah itu sebenarnya buat amplifier. Oh, Dia bisa oke. dibuka. Jadi gimana tuh? Oke. Mungkin belum ada ya. Belum ada kan? Yes. Tapi partnya pokoknya ini buat musik. gitu ya. Display ini kebetulan dari owner juga sih, langsung ada display gitar gitu. Terus? Sudah kita trap ke bawah. Nah di bagian sini dibikin wow-nya itu siapa yang punya kepikiran desainnya keluar-keluar begini nih? Anda kah? Ya kita sih. Jadi singkat cerita, kita karena ini kan tinggi banget ya, Iya. tinggi banget. Terus kalau misalnya polos tuh kayaknya Plain mana ya. gitu ya, kurang. Sebenarnya kita eksperimen dua dinding ini tuh luas dan tinggi banget. Nah mungkin kita bikinlah satu sisi yang dia tuh ada permainan nongol-nongolnya ini. Terus dia keluar lampu gitu misalnya. Itu satu bentuk tekstur sih kita anggapnya. Nah tapi kita nggak mau itu terjadi di sini. Di sini lebih flat aja. Kebetulan kan udah ada pohon-pohonnya ya. Udah ada ininya juga, Udah ada skylightnya skylightnya. gede Nah di banget. sini paling kita cuma mainin polanya aja nih. Jadi kalau bisa dilihat ada yang Tiduran. ada yang tegak, ada yang kotak kecil gitu. Oke. Mirip ya dengan ini ya. Cuma Ya, bedanya cuma ini bedanya nongol-nongol keluar gitu. aja. Coba ya. Jadi atasnya. selain tombol ternyata ada remote-nya remote, ya? ada remote-nya. Oke. Coba ya. Coba. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal lagi nggak diperluin, dia bisa ada masuk ke dalam. Yes. Lebih pelong aja nanti. Seru, ada beginian kelihatannya. Nah, ini kalau misalnya mau naik lagi, coba ya. Naik lagi dia bisa kebuka sendiri. Bisa. Mantep, Mika minta linknya. boleh. Oke, yuk kita lanjut Yuk. ke tempat yang menurut gue stunning lagi, yaitu di lantai apa nih? Lantai setengah mezanin. nih ya. Lantai mezanin. Mezanin ya. Yes.
Dan untuk tangganya sendiri sama ya, berarti pakai si besi ini juga ya? Ini pakai plat besi, ininya besi hollow ya. Terus kita coba karatkan gitu. Ini dinding beneran atau pakai partisi sih Partisi. sebenarnya? Semua, oh jadi di sini adalah partisi ya? Yes, ini semua partisi. Kok Ada yang sebagian dinding beneran sih. Ini. suasananya kayak di Jepang ya? Lebih modern tapi. Iya. Jadi kita pengennya all wood gitu ya. SPC Sebenarnya carinya. konsepnya seolah-olah kayak masuk ke tree house. Iya. Jadi ya. kayak semuanya di dalamnya kayu gitu. Oh iya, kita ada di Cambium ya. Betul. Kita ada di Cambium pohon besar. Cambium pohon besar. Tuh. Nah ini area buat gaming gitu. Anaknya dari owner. Tapi yang gue suka ya, kalau misal Wanca, lu dari sana dong Wanca. Lihat gue nih. Kalau view-nya. duduk di sini, lu ngeliat ke sini, muter, nggak ada kolomnya sama sekali. Inilah bentuk kesuksesanku ya. Success. View-nya bisa hampir full ya. Ini bisa dibilang bukan 360 derajat, tapi 270 derajat. 200-an. Pakai kaca tempered semua ya. Yes, betul. Ini plafonnya berapa ini? Ini sekitar 2,1, 2,2 gitu. 2,1, 2,2 ya. Jadi emang nggak perlu gede-gede banget ya tingginya. Iya, sudah nyaman sih sebenarnya. Kalau bisa dilihat dari rumah sebelah juga sama levelnya. Oh iya, Nah, sama mezzanine-nya ya. itu. Jadi seolah-olah kita mirroring dari rumah lama. Ini yang si plafon-plafon ini sama kayak WPC yang di luar ya berarti ya? Iya. Kita pakai OPC yang hollow ya. Terus permain lampunya ada pakai lampu rel Pakai lampu rel. sorot atau nggak yang magnetik ya? Iya, ada yang magnetik, lampu sorot gitu. Oke. Terus ayo kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. By the way, gue selanjutnya bakal dibawa ke rumah sebelah kah? Atau gimana? Boleh sih kalau di sini kayaknya udah semua ya. Oke, berarti lantai satunya di sini udah. Jadi kita ke rumah lamanya nih teman-teman. Yes. Sebagai informasi adalah dulu owner tuh beli rumah yang pertama ada yang sebelah sini, habis itu dia beli perluasannya ke sebelah sini. Jadi ini owner udah mencoba dengan gaya-gaya yang rumah developer gitu ya, yang agak-agak sekat ya. Nah. Karena belajar dari situ, sekarang dia minta rumahnya nggak mau ada sekat sama sekali. Nah, untuk di rumah yang lamanya sendiri itu tadi masuknya dari yang tempat tadi ya? Iya, kalau dari depan kayak ke split ya, dari entrance-nya ya. Ada dua, satu ke sini nanti ketemu pintu kaca ini, satu lagi ke yang tadi. Nah, bedanya apa? Kalau yang ke sini mungkin lebih untuk family ya, jadi untuk Bu Sinta terus dengan bapaknya gitu masuk ke sini. Kalau yang sebelah mungkin lebih ke tamu. Jadi langsung disuguhkan sama livingnya itu. Nah, kita pas di sini, memang masuk pun juga harus hati-hati. Sudah langsung disuguhin sama begini. Tapi emang konsep villa-villa begitu kan memang nggak langsung rumah itu. Jadi memang gitu aja kan, lantai konsep kan? natural itu kan ya sejadinya apa yang terjadi gitu. Jadi kayak tidak terlalu di plan banget. Misalnya kayak ini tuh ada celah-celah ya kita tidak tutupin. Tapi memang ya naturalnya aja gitu. Nah, ini jadi sebuah kolam koi. Kebetulan owner suka koi. Dan bawa hoki juga katanya ya. Iya. So di bagian sini supaya nggak plain dikasih tambahan-tambahan lampu dan pot-potan ya. Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kita dindingnya full pakai segitiga pot pen ini. Sampai ada sini? lighting. Sampai sini. Oh. Jadi sebelumnya belum ada ya untuk siding ini. Terus karena kita bongkar ya kita menyisakan sedikit, masih berupa dekorasi, masih bagus. Ini pakai bahan apa nih? Pakai bahan PVC kayaknya. Oh, oke. Dibikin yang ada lampunya, jadi kayak kesannya lebih cozy ya. Bisa dibilang sebenarnya kalau pas malam di sini enak banget harusnya ya, karena banyak hidden lamp ya sebenarnya. Iya betul. Kita manfaatin lampu-lampu yang hidden sih, dari uplight, dari dinding gitu ya. Pohon artificial ini pun keluar lagi di sini. Nah ini batangnya sih batang asli ya, tapi daunnya aja yang artificial. Oke. Batang asli. Batangnya asli ya. Yes. Di bagian ruang makannya, wow, kayak di kafe. Ya. Ini ikan air laut nih ya? Iya betul. Ih, lucu sekali. Bener-bener kayak ada di resort ya. Iya, ownernya suka ikan air laut. Jadi pas banget nih di dining. View-nya jadi dining punya ada aquarium, ada hutan sebelah sana, terus mungkin sini lebih kayu-kayu gitu ya. Nah, ini pakai batang kayu beneran ya berarti ya? Nah iya, ini dulu pakai batang kayu beneran, terus kalau nggak salah dapat dari Jawa, lupa saya.
lokasi Jepara nih. Jepara. Soalnya ini jati-jatian gini nih. Iya. Di bagian dapur ini adalah berarti dapur bersihnya ya. Finishingnya pakai duko semua. Sama duko. Oh. Terus ini ada keramik subway ya. Oke. Waktu itu emang ini lagi hits-hitsnya sih. Iya, pada masanya. Pada masanya. Dan stylenya memang pengennya putih-putih gitu. Iya. Jadi ini dindingnya semua ini pakai wall panel ya. Diterusin sampai atas loh garis-garisnya. Yes. Dan ke lurus ya? ceiling terus turun lagi di sebelah sana. Seru sekali. Di bagian bawah sini, gue mendetek ada pagar-pagar kecil. Ini turun sini berarti area servis semua? Itu pagar karena ada dogi kan. Oh, supaya nggak ke sana. Supaya nggak ke atas juga. Nggak sembarang ke atas, doginya biasanya di bawah. Oh, joginya pada di situ semua. Kadang di sini juga, jadi pembatas aja, pembatas. Di sebagian sini tuh apaan sih? Ayo dong naik, jangan. Oke. Gue kayak orang menginvasi rumah orang lain loh kalau gue. Iya. Ih, oh, that's so nice. So nice. Ini ada ruang santainya ya. Yes. Tuh. Tapi boleh nggak sih keluar gue? Boleh. Gue tertarik banget loh sama ini luarnya. Nice banget. Sini deh. Di sini ada taman buatannya. Ini asli ya kalau yang ini ya? Iya. Ini asli kita. Lampunya juga pakai lampu-lampu yang bulat begini lagi. Ini lagi hits kan sekarang ya? Memang pengennya sih yang bukan lampu spot ya, tapi sesuatu yang jadi bisa glowing lah gitu. Iya, temaram-temaram gitu ya. Betul. Dan di bagian sini pun juga pakai yang bisa dibuka tutup ya? Iya, sambrelanya. Terus di bagian sini nih, di desainnya waktu itu sama kantor Beda interior. Beda. Oh, beda ya? Kalau ini interiornya dari kenalan owner tentu. Oh, kenalan owner. Oke. Berarti rumah aslinya emang begini juga nggak sih? Ada mezanin begini nggak? Ada mezaninnya. Oh, ada mezaninnya. Cuma lebih sekat-sekat sih. Oh, tapi ditutup. Terus kita buka sekarang. Gue ngelihat ada hutan belantara di sini. Nah, itu Ini ada apaan ceritanya sih? itu. Oke. Gila loh. Nah, ini ceritanya adalah paludarium ya. Cuma ini mungkin dari maintenance perlu ekstra ternyata. Jadi gimana nih ceritanya? Jadi mungkin nanti akan direnov lagi gitu. Jadi akan dibikin hidup lagi ya si tumbuhan-tumbuhan ini ya? Kayaknya akan beda desain sih. Oh, akan beda desain. Mungkin konsepnya nanti lebih ke tree house ya. Nah, ini sebelah kiri itu kamar master. Kamar Boleh master masuk. Bapak, Ibu, boleh? Wah. Oke. Ini kamar masternya. Iya. Ya, mirip kayak di villa ya, dengan perkayuan-perkayuan ini ya. Ini berarti pakai concrete wood ya nih ya? Yes. Di sebelah sini, ini tanaman yang tadi. Iya. Justru di sini sebenarnya pengen nge-highlight view ke paludariumnya. Gitu. Jadi bisa dibilang ini nanti bakal lu fullin ya nih? Mungkin belum tahu juga sih. Kita belum ngobrol-ngobrol lagi ya. Cuma mungkin kayak ya sesuatu mirip-mirip lah kayak yang di sebelah. Jadi ada semacam konsep tree house-nya gitu. Cuma kita belum kebayang nih mau agak lush, banyak tanaman atau dia ya udah kayak lebih banyak kayu gitu. Tapi ini kocak sih. Nih, ini bukan HPL teman-teman, tapi ini fabric. Yes. Ini ditempel fabric. Bener-bener ownernya suka mencoba-coba ya. Iya. Tapi kelihatan ini dari sini nih di kamar tidur ini tidak ada TV sama sekali. Iya, karena kebetulan owner sama ibu juga lebih prefer bikin HP gadget sekarang ya. Kalau mau Saya yang pun bawah. juga, saya pun juga sekarang di rumah kan juga jarang TV. Udah jarang semua nih. Kayaknya bisa udah jarang ya dibilang. TV gitu. Udah pada. Ini kamar anak. Ini kamar cowok. anak. Coba. Masuk. Ya. Wah, dapat mataharinya enak sekali. Sama kita masih. Ini kayaknya tatami ya. Nah ya, ini kebetulan semi-semi tatami sih. Di sini juga tiap kamar itu berarti dikasih ada railingnya ya? Iya, ini nyambung sama kamar anak cewek. Railingnya sharing gitu. Ya buat tambahan aja sih, buat area balkon lah kecil tapi.
Lantainya pun pakai SPC semua Yes. ya. Kalau yang di sini pakai homogeneous style ya. Pakai homogeneous styles. Ya. Oke, ini adalah anak cek. Yes. Oke. Dikasih chandelier. Yes. Ya, di sini Aduh. sentuhan-sentuhannya lebih feminim ya. Iya, iya, iya. Chandelier, terus kita main rose gold mirror gitu sama motif marmer putih. Oke, ada motif-motif marmernya Yes, ya. HPL. Jadi anaknya sudah diajarkan mengenai style, Yep. taste. Oke, untuk di bagian sini berarti adalah kamar mandi si anak ya. Iya. Yang dikasih ada kacanya juga nih ke Nah, sama juga ini konsepnya kita sebetulnya mau ada view ke paludarium. Dari tadi. Iya, di bagian sini nih. Ya, Situ dan itu kan kloset ya, jadi kayak sambil nongkrong, Sambil nongkrong, sambil bengong. sambil lihat gitu kan. Ini mau lihat dulu atau Ini apa ini? dulu? Ini apa? Ini servis. Oh, ini area Area servis. servis. Ini banyak dalam. Oh, bukannya ke dalam Yes. ya. Oh, ini buat ke area servis ya. Nah, ini kita all white sih. Iyalah, kalau misalnya servis biar kelihatan Betul. bersihnya. Terus ini mungkin kalau dilihat kita pakai perforated ya. Oh, ini yang menyambung ke rumah sebelah yang Iya. pindah tadi ya. Nanti next. Next. Nanti next, gue ini dulu. Tapi gue mau bakal datang jalan ke sana. Ini Oke. agak sedikit menantang bahaya ya teman-teman. Jadi tonton videonya dulu sampai akhir karena gue bakal jalan di catwalknya yang cuma 50 cm doang. Gue bakal mempertaruhkan nyawa gue nih. Ya, ini belum jadi tapi ya. Wow. Nah, ini masih kan- proses ya? Yes, gitu. Ah, Ini my kita banyak sudah mulai agak kesan goa di sini. Jadi semua agak gelap. Itu yang dari luar ya? Ya, itu yang dari luar tadi dilihat ya, yang batu-batu. Ini batu, ini juga batu. Ya ini batunya dari PVC ya? Nah ini kalau ini yang pakai foamy tadi. Tapi kalau ini kita wire mesh terus kita aci ya, cor. Oh, tunggu bentar. Lu sadar nggak? Apa tuh? Ini kan 1,2 nih kira-kira Iya. ya. Nah, Ini 1,2. ya, Sebelah juga 1,2. Total 3,6. Hampir 4 meter. ya. Ini mau main bola di sini. Apa gimana sih? Iya enggak. Memang kebetulan owner juga mungkin kalau dari owner sama kami itu ada sedikit yang selaras lah terhadap kayak pemanfaatan ruang. Jadi kayak kalau master tuh mungkin pengen tuh yang luas pelong gitu. Ini kan satu lantai nih btw ya, satu lantai full kita pakai master. Terus kenapa ranjangnya kalau kecil kan sayang ya, Ya. why not kita bikin aja yang lebih grande gitu. Jadi orang bisa mungkin duduk di sini. Terus kebetulan kan mungkin baik lagi mungkin suka ada lebih leisure, lebih santai gitu. Jadi ada nanti matrasnya sebenarnya di sini yang ada posisi. Oh, matrasnya ada di situ. Iya, betul. Jadi ada sekitar seginilah 1/4 ranjang itu untuk duduk-duduk, untuk apa misalnya sambil nugas gitu ya. Tapi di bagian sini ya nih gue suka deh. Ini pasti nanti bakal jadi batu ya. Yes, betul. Tapi di bagian luarnya ini agak menantang bahaya lagi karena di situ belum dikasih pembatas nih. Apakah emang nggak akan dikasih pembatas? Masih diskusi sih. Oke, karena ini explore jadi tetap sabar. Endingnya nanti bakal kelihatan Betul, ya betul, betul. Instagramnya ya. Ini Nah, juga dibikin mati ya berarti ya? Enggak, Miringnya. ini bisa digerakin. Bisa digerakin? Yes. Oh iya, garit. Ini gimana? Remote dorong ya? Yes. Nih, ada nih, gue lupa ya Baik, Kak. namanya apa ya. Jadi ditarik begini dia bisa ngikut. Buka, dorong tutup. Ya, ada nih beginian nih. Wow. Gimana cara nyampe ke sini? Oh, dari sana. Oh, dari sana. Ini adalah kamar mandinya nih, yang Iya. punya view juga nih langsung. Betul. Oh, di sini bukannya gede-gede semua ya? Ya, memang kita pengennya tuh lebih pelong-pelong aja sih, nggak mau yang terlalu banyak Sakit. profil kan ya. Kalau banyak profil agak Ini satu rumah berarti buat buat kamar doang. Betul. Satu lantai 2-nya khusus full kamar. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini Kita kerja buat happy. Kalau Yes. ownernya happy di sini ya udah. ini walk-in closetnya ya. Nah, ini ada 2 lemari nih. Yang ini lemari bapak, ini lemari ibu. Bapak dan ibu Proporsi. lebih banyak ke si bapak. Iya, secara kebutuhan. Cara kebutuhan. Lebih banyak Oke. ya. Oke. Oh enggak, di sini masih ada ibu lagi. Masih ada. Ibu sampai- lebih banyak. Banyak. Oke. Itu baru normal. Ya. Dan Nah, di ini sini kamar mandi. ini kamar mandinya. Ya. Wow. Sinterstone. Yes. Oke.
Floor drainnya juga dibikin lebih minimalis. Ini kalau dilihat dari tadi kita nggak ada jeblokan-jeblokannya. Iya. Bahkan keluar. Tapi ini kerasa nih miring. Miring. Kerasa Jadi kita banget. pengen menerapkan semuanya itu seamless. Kalau misalnya ini banyak yang nanya, kalau misalnya ini mau maintenance, kalau dari situ kan bisa tuh ada berandanya ya di bagian sini ya. Iya. Ini kalau misalnya mau di bagian sana gimana caranya? Bisa agak, tapi dari sana. Itu kita bikin pintu, bisa lihat ada pintu. Itu bisa dibuka dari servis. Jadi memang servisnya itu bukan dari sini. Ini ya udah untuk pengguna rumah, untuk view aja gitu. Tapi dari sana, nah itu nanti ini semacam apa ya, kita bikinnya nanti dia kayak di hook itu, kait. Oke. Jadi kita nggak mau ada sebuah railing yang nutupin lagi di sini. Kita bikinnya memang ya kayak misalnya orang servis kaca gitu, ngehook ke railing gitu, nanti dia bisa servis. Jadi di sini serunya adalah ini ada beginiannya nih. Jadi banyak orang ngeri gara-gara di bagian sininya Plong. dia plong gitu aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang biasa nukang ya, ini biasa aja sih. Biasa. Ini tinggal di hook. Space-nya juga lumayan dan kalau ngeliat dari bawah dia sebenarnya cuman dari sini doang ya berarti ya. Iya, Rangka-rangka utama itu di sini-sini doang. di pas pertemuan ini. Dikit-dikit sih kita bikin. Dia double glass berarti ya. Double glassnya di tengah-tengahnya dikasih laminate berarti ya. Yes, betul. Kenapa dikasih laminate? Itu kan awalnya kan maunya bening. Terus ternyata terlalu seram gitu kan kalau ke bawah ya, transparan. Terlalu transparan jadi ngeri gitu Iya, ya. jadi kita udah ikut dulu dari user gitu, dari owner, kita kasih laminate di bawah. Tapi jadi ya nggak terlalu kelihatan blocking gitu sedikit. Iya, sama fokusnya ngeliat ke bawah dan nggak ngeliat ke sana, gitu ya. Iya. Yang pasti kalau di sini agak adrenalin dikit ya. Adrenalin dikit, tapi nggak apa-apa. Itu namanya olahraga ya. Nah, kalau misalnya dari sini tiba-tiba dia mau begini juga bisa. Wah, itu close tapi situ. Iya, oke. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke situ aja ya. Yes. Tapi ini mouse ini berarti artificial ya? Dia nggak asli kan? Artificial semua kan? Artificial. Nextnya kita ngobrol sama yang punya. Oke. Halo, nama aku Sinta. Aku pemilik dari rumah ini. Saya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Semoga rumah ini menjadi inspirasi kalian semua. Oke, ini yang punya rumah. Namanya Ci Sinta. Oke, Ci Sinta. Ci, gue mau nanya Ci. Ini rumah lo ini berarti kan ada 2 ya? Bener? Nah, pas bangun yang rumah terakhir ini nih, itu biayanya berapa sih kira-kira untuk bangun sama interior nih, sipil dan interior? Kurang lebih kita di per meternya tuh di 10 sampai 12 juta per meter. Itu tahun kapan? Ini mulai bangun di 2022. 22. Sebelum perang, berarti harganya harga bagus ya? Karena kalau udah perang, kayaknya susah tuh nyampe segitu ya. Bener ya? Iya, Oh iya, materialnya gila banget. Makanya kayak aku denger kalau ada yang lagi bangun rumah itu kayaknya harganya melambung tinggi ya sekarang. Oh, sangat. Oh iya, berarti tapi- hoki dong. Hoki. Bisa dibilang kenaikan material beragam, tapi semuanya rata bikin pengen nangis di pojokan. Oh iya. Sama-sama pengen bikin nangis semuanya. Oke, Ci, waktu itu pas bangun ini tuh ada dramanya nggak sih? Karena biasanya tuh banyak banget yang lagi cerita drama ditinggal kontraktor lah atau nggak apa lah, itu ada kan? Kalau di sini ada Enggak nggak? sih, kalau di sini sih kita lebih nyantai sebenarnya bangunnya, karena kan rumah pertama itu udah jadi tuh Ci. Jadi semuanya itu sebenarnya udah ada semua di situ. Oh, jadi nah, sebenarnya jadi ini pas bangun tambahan ini ya? tuh lebih nyantai dan dramanya itu pada saat pemilihan material sih, apalagi pilih material yang ini nih. Oh, berarti ini dramanya drama internal. Iya. Antar suami sama istri. Enggak sih, Oh, enggak. kita kita kayak muter dari toko bangunan ini ke ini ke ini ke ini, kayaknya cari gitu kan. Kok kayaknya nggak cocok ini bahannya gitu. Kita carinya bareng-bareng, jadi sama si arsiteknya atau sama akunya. Jadi kita keliling bareng gitu ke toko-toko gitu. Jadi apa bisa dibilang ini kayak gambar berjalan ya. Jadi belum firm tapi Iya. udah jalan gitu. Iya, Oh, emang kita sesantai itu. oh sesantai itu. Iya. Berapa Makanya lama kan? 4 tahun. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang punya rumah sebelah, berarti belum nggak perlu cepat-cepat. Benar, Karena benar, benar. utamanya udah ada di sana. Iya, benar, benar. Oke. Terus abis itu Ci, ini kalau dilihat-lihat nih, gua tuh sering banget keluar rumah bagian spot ini nih. Itu emang ada kepikiran buat ngonten kah dari awal atau emang lu sil aja gitu? Enggak sih, iseng aja. Iseng aja? Karena emang pada dasarnya aku tuh IG ku tuh penuh dengan diriku sendiri, kenarsisanku gitu.
Nggak, serius. Jujur, bukan narsis, tapi jujur. Nggak bener, jadi tadinya penuh aku gitu kan di situ kan. Tapi terus usil. Terus pas rumah ini jadi aku tuh iseng ngonten gitu. Ya gimana sih, excited punya rumah baru, ruangan baru, bener nggak sih? Apalagi lucu aku suka, lagi. apalagi aku suka ngonten. Ya udah aku iseng aja, aku ambil video gitu. Nggak taunya viral, Ci. Gitu. Tapi emang lucu sih. Emang buat gue ini unik ya, karena gue belum Approve pernah. Approve. Karena gue belum pernah ketemu yang agak-agak ajaib nih, apalagi pas di atas ya. Oh iya. Itu tempat tidur panjang banget itu, 3,6 meter itu. Ada ceritanya. Oh gitu? Iya. Apa tuh ceritanya? Mau tahu nggak ceritanya? Apa tuh? Jadi ceritanya itu karena kan anak-anak itu sekarang udah gede-gede. Kita itu sekarang ngerasa kayak anak-anak suka keluar sendiri kemana gitu, karena itu kayak kebersamaannya itu kurang. Jadi kita udah bilang, ini kita kasur kita bikin panjang ya. Kita bilang ke arsiteknya gitu. Karena kepengen nanti kalau weekend kita pengen nonton rame-rame. Jadi kayak malam minggu gitu atau malam Sabtu kita nonton berempat sampai ketiduran. Pengennya seperti itu. Makanya panjang kan? Tapi itu konsepnya itu ya. Kalau dilihat ini kan satu rumah ini tuh sebenarnya buat kamar utama doang, sama kamar mandinya. Jadi bisa dibilang ini perpanjangan rumah ini buat area bermain lu sama suami dong berarti ya. Kalau ruangan ini ya, Ci. Rumah inilah. Oh, rumah ini. Soalnya ini atas juga kamar. Iya, benar-benar. Sebenarnya ini lebih ke kita peruntukan buat komunal area gitu. Terus yang bisa buat menampung banyak orang di sini. Oh, ngundang-ngundang orang Iya, ya. aku tuh suka. Aku tuh suka. Jadi hosting lah. Iya, aku tuh suka gitu. Aku tuh ekstrovert orangnya. Oh bagus. Bagus. Berarti kalau diajak ngobrol panjang nih ceritanya. Nggak habis-habis nanti. Nggak habis-habis. Terus yang punya ide supaya punya apa ya? Goa, tebing. Iya, gua tebing. Tapi kalau gue bilang sih ini kayak ini ya, apa sih namanya buat orang tes deg-degan, stress test ini nih siapa yang punya ide nih? Tadi gue jalan di sana lumayan sih agak deg-degan sih. Jadi sebenarnya itu suamiku tuh konsepnya itu dia pengen kayak tinggal di dalam ruangan, tapi dia tuh kayak mirip goa, tapi ada tebingnya gitu, Ci. Makanya dibikinlah seperti ini. Nah, tapi yang di atas itu kita bikin buat view kamar utama. Iya, tapi tadi. tetap nyambung kan ke bawah. Iya. Iya, tetap nyambung. Nggak usah kayak gitu, sampai kamar pun juga masih nyambung karena Nyambung. batu-batu Oh, iya, semua iya, kan. iya, Ini bener-bener. terinspirasi dari mana ini? Ini gue yakin ini harusnya pasti dari jalan-jalan di mana lah nih. Enggak sih, Ci. Masa? Emang ini bener-bener impian, kayaknya impian suami aku pengen punya rumah yang seperti ini gitu. Terus kita wujudkan dengan bersama arsiteknya gitu kan, dia gambarin gitu. Nanti kalau misalnya kayak kurang, Mika ini kurang atau apa gitu. Jadi mereka tuh bener-bener tektokan, suamiku sama dia ya. Sebenarnya aku sih nggak ngerti apa-apa sih. Jadi kamu di rumah ini adalah orang ketiga. Pokoknya jadi aja gitu. Tapi Ci, makasih banget ya, gue udah boleh main. Atau kayak gini tadi gue geret, gue di lantai 2. Lagi asik ngobrol sama arsiteknya soalnya, jadi gue kayak nggak enak nahan nih. Atau kayak gitu gue geret lo tadi. Aku thank you juga, Ci, udah didatengin. Iya, makasih banget teman-teman udah ikutin episode kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram Cicinya di @sinta_cdc. Nah, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram arsiteknya juga di @poiesis.id. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu nanti di episode kita selanjutnya. Kita juga ada TikTok, kita juga ada Instagram dan Facebook di @arsitektur Indonesia. Bye. Bye.